Selamat pagi Bu Mesli. Selamat pagi Bu Yerni. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Bu, Ibu juga apa kabar? Puji Tuhan, saya juga baik. Ibu Mesli, terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kita melakukan percakapan hari ini. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk supervisi akademik. Siap Bu. Nah, tujuan dari percakapan ini adalah untuk menjadi persiapan bagi Ibu agar lebih matang dan lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ini? Baik Bu, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami penggunaan Microsoft Office Word. Dan yang kedua, peserta didik mampu membuat undangan menggunakan Microsoft Office Word. Oke, jadi tujuannya adalah peserta didik dapat memahami Microsoft Office Word dan juga bisa membuat undangan dalam aplikasi ini ya Ibu. Oke, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Baik Bu, untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk area pengetahuan, peserta didik dapat memahami penggunaan Microsoft Office Word. Sedangkan untuk keterampilan, peserta didik dapat membuat undangan menggunakan aplikasi ini. Baik, jadi area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, lalu bagaimana strategi yang Ibu persiapkan, strategi pembelajaran yang Ibu persiapkan? Mungkin dari model pembelajaran, metode pembelajaran. Baik Bu, untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan juga saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, yaitu diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Selain itu, saya juga akan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap peserta didik untuk menghasilkan produk. Dalam hal ini mereka dapat membuat undangan. Baik, lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di kelas? Untuk media pembelajarannya seperti video, gambar, terus PowerPoint yang berkaitan dengan materi ini. Oke, baik. Jadi media pembelajarannya adalah video, gambar, dan juga PowerPoint ya Bu. Oke, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya? Mungkin hari apa, kelas berapa, jam berapa? Baik Bu, untuk pelaksanaannya nanti di hari Jumat pada jam ke-4 sampai ke-6 dan juga nanti rencananya di kelas 7C seperti itu Bu. Baik, oke. Jadi nanti di hari Jumat jam ke-4 sampai jam ke-6 nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi akademik untuk melihat aktivitas yang ada di dalam kelas Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapat dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapat Ibu, saya merasa saya lebih dikuatkan lagi Bu untuk sebelum masuk kelas dan mengajar. Baik Ibu Mesli. Baik Ibu Mesli, terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu ya Bu. Siap. Terima kasih Ibu Mesli. Terima kasih Bu Yermis. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Baik, sudah siap belajar kok? Sudah. Ya, kita belajar tentang belajar mata pelajaran apa ya? Informatika. Betul sekali. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu undang kalian semua bangkit berdiri. Silakan stand up please. Bangun. Kita sama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ingat semua dalam posisi siap ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera.
yang bertuhan, marilah kita berdoa, dan yang bersedia untuk pimpin doa siapa? Angkat tangan. Oke, silahkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami akan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih sudah pimpin doa. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengecek kalian punya kehadiran. Ketua kelas mana? Yang tidak masuk siapa-siapa saja. Siapa lagi? Are you ready to study? Ready. Well done. So, kalau sudah siap belajar, silakan ambil posisi duduk senyamanmu mungkin. Jadi jangan terlalu tegak. Posisi duduk senyamanmu mungkin untuk kalian bisa belajar. Baik anak-anak. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk melihat ke depan. Nah, ini ada kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Yang pertama, coba satu orang angkat tangan dan baca. Saya Bu. Silakan. Kesepakatan kelas. 1. Menjaga keamanan. 2. Bertanya ketika tidak paham. 3. Menghargai guru dan teman-teman. 4. Buang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, dari kesepakatan kelas ini, kira-kira ada yang mau tambah, yang mau ubah untuk pertemuan hari ini, atau pas? Oke, coba kalian lihat dulu gambar ini. Nah, kira-kira kalian dari gambar ini, ketika kalian melihatnya, apa yang kalian pahami tentang gambar tersebut? Silakan angkat tangan. Oke, Tisha, silakan. Ibu yang saya lihat adalah membuat undangan. Itu adalah tentang undangan. Oke, bagus sekali Tisha. Tepuk tangan dulu untuk Tisha. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Menurutmu bagaimana membuat undangan tersebut? Silahkan, ada yang tahu? Oh, silahkan. Maria. Saya tahu adalah membuat dari capcus. Membuat dari capcus. Oke, ada anak-anak. Menurut Maria, undangan tersebut bisa dibuat melalui aplikasi capcus. Capcus ada juga aplikasi Canva. Nah, kalau untuk dua aplikasi yang sudah kalian sebut bagus sekali. Memang itu sementara tenar, tetapi harus berbayar, harus pakai pulsa data, iya kan? Iya, Ibu. Nah, kalau kalian tidak punya pulsa data, kalian diminta untuk buat undangan, pastinya akan kesulitan. Benar kan? Benar. Oke. Jadi hari ini Ibu akan beritahu kalian satu aplikasi yang kalian bisa pakai tanpa data, tanpa pulsa data. Jadi kalian bisa akses dari kalian punya komputer atau laptop. Hari ini kita akan bahas sama-sama. Nah, sebelumnya ini materi hari ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, yaitu tentang materi minggu lalu tentang apa? Cara membuat bagus sekali. Nah, hari ini materi kita juga masih akan tetap pakai aplikasi yang sama, yaitu Microsoft Office Word, tapi kita akan belajar untuk membuat undangan. Oke, membuat apa anak-anak? Undangan. Oke, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, sebelumnya kita akan masuk dalam pretest. Oke, kira-kira lambang yang ini berfungsi sebagai apa anak-anak? Menambahkan gambar. Oke, kita klik ya, menambahkan gambar. Kita klik menambahkan gambar. Apakah benar? Yes, jawabannya true. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, nomor yang kedua, icon yang berfungsi untuk menambahkan bentuk-bentuk pada Microsoft Office Word. Kira-kira jawabannya yang mana? D. Are you sure? Oke, kita coba cek jawabannya. Benar sekali anak-anak. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikut, yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu minta Tisha bacakan bagi kita tujuan pembelajaran yang pertama. Memahami penggunaan Microsoft Office Word. Oke, good job Tisha, memahami penggunaan Microsoft Office Word. Yang kedua, Membuat undangan menggunakan Microsoft
Office. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah memahami penggunaan Microsoft Office Word dan juga membuat undangan menggunakan Microsoft Office Word. Oke, jadi itu yang akan kita capai hari ini anak-anak. Baik anak-anak, jadi untuk pemahaman bermaknanya, jadi setelah kalian belajar tentang penggunaan Microsoft Office Word, kalian mampu membuat undangan sendiri menggunakan komputer atau laptop. Baik anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini, model pembelajaran yang ibu gunakan adalah Discovery Learning. Dan dia punya step-step ada 5, ada 6, yaitu memberi rangsangan, setelah itu mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, pembuktian, dan juga menarik kesimpulan. Dan juga untuk penilaiannya, selama pembelajaran hari ini ibu ambil nilai. Jadi penilaiannya seperti biasa, ada formatif dan juga refleksi diri. Itu untuk penilaian hari ini. Garis besar pembelajaran kita hari ini anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya ibu minta kalian berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar. Silakan berdiri. Mulai. Clap, clap, boom, clap, head, head, ears, ears, clap, back. Siapa yang menang? Please the winner angkat penanya. Well done. Tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak. Kita lanjut materinya. Sekarang ibu minta kalian lihat di slide bagian depan. Oke, slide itu tentang undangan. Kira-kira itu undangan apa? Ulang tahun. Undangan ulang tahun. Bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelumnya setelah kalian melihat undangan itu, tadi sudah dibilang bahwa kalian bisa membuat undangan itu melalui aplikasi Microsoft Office Word. Sekarang ibu minta kalian silakan melihat video yang akan ibu tampilkan. Baik anak-anak, sekian videonya. Nah, dari video ini yang sudah kalian tonton dan juga kalian lihat gambar yang tadi ibu tampilkan, yang ini kira-kira ada yang mau bertanya, ada yang mau kasih komentar, silahkan. Silahkan di-share. Kita bisa tambah banyak item. Oke, bagus sekali tambah banyak item ketika membuat undangan. Bagus sekali Tisha. Ada lagi yang mau bertanya, mau berikan komentar, silahkan. Silahkan. Bisa tambah foto ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Oke. Bisa tambah video ibu. Bagus sekali. Nah, kira-kira dari sebelum ibu menjawab, kira-kira ada yang bisa jawab tidak pertanyaan dari ketiga temanmu ini? Ibu, jawabannya tidak bisa. Oke, jawabannya bilang video tidak bisa. Kalau foto dan bentuk nah, dulu untuk kelas. Oke, jawabannya betul seperti ketiga temanmu ini menjawab bahwa memang kalau ketika kita membuat undangan di Microsoft Office Word, tambah bentuk pasti bisa, tambah gambar pasti bisa, tapi tambah video tidak bisa. Hari ini ibu contohnya seperti ini kan, kalian lihat undangan di sini ada bentuk-bentuk seperti ini, betul? Ada gambar juga, ada gambar unicorn dan lain sebagainya, tapi tidak ada video kan? Ya, baik. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, bagus sekali anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kalian akan kerja dalam bentuk kelompok. Nah, di sini ibu lihat ada kelompok, ada yang sudah duduk dalam 3 orang. Supaya kalian sama-sama mengerjakan atau membuat sebuah undangan ulang tahun. Membuat apa anak-anak? Undangan ulang tahun dalam bentuk kelompok. Nama siapa?
tahu. Ada tahu ya, setelah itu siapa? Nanti masih ngapain setelah itu ini and then habis itu saya pilih, nah langsung ketik nama itu. Ini nanti kelompoknya juga. Anak-anak, Ibu lihat bahwa kalian semua sudah selesai mengerjakan tugasnya. Ada yang sementara mengerjakan dan tadi Ibu sudah berkeliling. Ada yang mau kirim ke Ibu dalam bentuk video, ada yang mau cetak dan ada yang kirim lewat WA. Nah, yang sudah kirim lewat WhatsApp sudah ada yang masuk, ada kelompoknya Igo. Kelompoknya Igo, silakan maju ke depan untuk kalian bisa presentasi. Sudah selesai Ibu download materimu, silakan kelompoknya Igo. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Jadi mereka akan tampilkan ini hasil kerja mereka sudah selesai Ibu download di sini. Oke, silakan Ibu. Pagi teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Oke, yang lain boleh lihat di slide. Ini hasil kerjanya Igo dan teman-teman. Nama Santiago Matias Selan yang gastronom. Hai guys, teman-teman datangnya teater ulang tahunku yang dirayakan pada tanggal 13 Juli 2024 waktu jam 3.00 waktu tempat di rumah dekat sama untuk bukit kehadiranmu. Terima kasih. Salam dari Ya, baik. Tepuk tangan. Baik, anak-anak. Mereka sudah langsung kembali. Nah, karena walaupun mereka ada 4 orang, tapi untuk menang ulang tahunnya, ulang tahun kan pasti hanya 1 orang ya. Oke. Baik, anak-anak. Yang lain, Ibu tunggu nanti yang mau kirim ke WhatsApp-nya Ibu silakan. Ada yang mau buat dalam bentuk video silakan, atau mau dikumpulkan saja pun silakan. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita sudah ada dalam
Ya, jawabannya di A. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 2. Maria ingin membuat undangan ulang tahun. Ia menggunakan sebuah aplikasi pengolah kata di laptopnya. Aplikasi yang ia gunakan adalah yang Oke, yaitu Microsoft. Kita akan ada dalam refleksi atau evaluasi hari ini. Ibu sudah siapkan ada sticky notes di sini. Akan Ibu bagikan dan silakan kalian menjawab. Ada 2 pertanyaan di depan sebagai jawaban dari refleksi hari ini. Dan silakan tulis bagaimana perasaanmu sama pelajaran hari ini. Boleh senang, jengkel, marah, kecewa dan lain sebagainya. Silakan kalian isi. Terus jawaban untuk pertanyaan kedua, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? Jadi kalau ini hari rasa, ini hari saya aktif, saya bisa kerja dengan baik, gambar bintang 5. Kalau ini hari saya main-main, saya gambar bintang berapa? 1. Oke, paham? Paham? Silakan tulis nama ya. Dan setelah itu jawab pertanyaan ini. Silakan 1 orang dari tiap kelompok kumpul masih. Terima kasih. Baik, terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk menjawab refleksi hari ini. Hari ini ada kita nominasi peserta didik teraktif hari ini. Jadi menurut pantauannya Ibu, dari tadi Ibu berkeliling, Ibu lihat kalian dalam diskusi kelompok, kalian dalam mengerjakan tugas, ada beberapa anak yang hari ini aktif sekali. Yang pertama, Tisha. Yang kedua, Maria. Yang berikut ada Santiago. Tahan dulu untuk 5 orang ini. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang Microsoft Office PowerPoint. Jadi kita akan belajar tentang Microsoft Office PowerPoint. Jadi di sela-sela kesibukan silakan kalian mulai cari materi ya. Baik anak-anak, at the end of this meeting, pada akhir pertemuan hari ini, Ibu mau bilang terima kasih untuk kerja kerasmu hari ini. Kalian sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kamu punya pribadi. Oke. Dan kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita mengakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang menentang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengar dalam doa. Anak-anak, kita sudah ada di akhir pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif, dan kita akan bertemu lagi minggu depan di mata pelajaran yang sama, di jam yang sama, pelajaran informatika. Oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Misli. Selamat siang, Ibu Yermi. Nah, kita ketemu lagi setelah kegiatan supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Dan saat ini kita ditemani oleh Bapak Beni Oktanionani SIEGR selaku pengajar praktik. Selamat siang Bapak, terima kasih sudah hadir menemani kami dalam percakapan pasca observasi ini. Baik Ibu Misli, saat ini kita akan masuk di percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah berjalannya kegiatan observasi di kelas? Perasaan saya tentunya sudah lega, Bu, karena sudah selesai melakukan observasi. Baik, bisa Ibu ceritakan kembali terkait area pengembangan yang Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan? Baik, Bu, untuk area pengembangannya ada 2, yaitu pengembangan
pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan, peserta didik memahami penggunaan Microsoft Office Word, sedangkan untuk area keterampilannya, peserta didik mampu membuat undangan menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Seperti itu, Bu. Baik. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Puji Tuhan sudah. Baik, jadi area pengembangannya sudah berhasil dilakukan ya. Oke, apakah ada hambatan yang terjadi selama proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan? Tentunya ada hambatan, Bu, di mana saya lihat bahwa ada beberapa anak yang kurang aktif dalam proses diskusi, bahkan melakukan mereka membuat undangan, mereka terlihat kurang aktif. Jadi ada beberapa anak yang masih terlihat kurang aktif ya Ibu. Ya. Menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut saya, Bu, yang karena mereka memang dari SD tidak banyak yang belum pernah mengoperasikan komputer, sehingga akhirnya membuat mereka juga kesulitan dalam mengoperasikan komputer saat sekarang ini. Baik, jadi menurut Ibu hambatan ini terjadi karena peserta didik di SD belum mendapat pelajaran komputer ya. Oke, kalau begitu apa rencana Ibu ke depan untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya saya akan berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa dan juga lebih kreatif. Dan yang berikut, saya melihat bahwa ada beberapa anak yang cukup aktif. Jadi saya rencana akan menggunakan mereka sebagai tutor sebaya untuk teman-teman mereka yang belum aktif. Seperti itu. Baik, luar biasa ya Ibu rencananya dengan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, lebih kreatif, lebih inovatif. Artinya Ibu akan menciptakan pembelajaran yang dapat membuat peserta didik lebih aktif lagi ya Bu. Juga dengan menggunakan tutor sebaya ini. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu rencanakan? Secepatnya, Bu, dalam pertemuan berikut ini. Jadi Ibu akan melakukan perubahan sesuai yang direncanakan dalam pertemuan berikutnya, Bu. Iya. Ibu, mungkin nanti kita akan bertemu lagi untuk kita saling sharing, melihat apakah perubahan yang atau rencana yang Ibu jalankan ini sudah berhasil atau bagaimana ya. Baik, Ibu Messi, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Yermi. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.